Saya akan cerita tentang Nabi Nuh. Disuruh Tuhan membuat kapal bahtera dan Nabi Nuh membuat kapal itu. Dan binatang-binatang dimasukkan di kapal bahtera. Dan ada hujan lebat dan banjir. Semua 8 orang selamat. Kenapa Nabi Nuh selamat? Karena percaya kepada Tuhan dan patuh. Jadi Raya Harus taat sama Tuhan dan semuanya percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Halo, Shalom, anak-anak biji gandum yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Biarlah dimanapun kita berada, hati kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita. Kita kembali mau masuk dalam ibadah. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab tentang Abraham. Dan kita mau terima kebenaran firman Tuhan lagi hari ini. Biarlah kita semua menjadi anak-anak yang trust and obey untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, kita mau beribadah lagi ya. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Praise Him above the heavens.
Tuhan. Anak-anak, ayo tetap semangat ya. Kita mau nyanyikan lagu yang kedua, lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, setiap hari harinya Tuhan, dan hari ini lagi anak-anak kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Bapak Abraham. Di daerah Ur-Kasdim ada seorang bapak bernama Bapak Abram. Bapak Abram atau Bapak Abraham suatu hari menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan pun berjanji kepada Bapak Abraham dengan berkata demikian, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Akan tetapi Tuhan tidak memberitahukan kepada Bapak Abraham kemana tujuan dia harus pergi. Akan tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham pun membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Anak-anak, kita sudah dengar cerita Alkitab tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah seorang yang dipanggil untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Bapak Abraham menerima 2 perintah daripada Tuhan. Yang pertama, Bapak Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Dan perintah yang kedua adalah Abraham harus pergi ke suatu negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Tuhan belum kasih tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Tuhan pertama menyuruh dia untuk meninggalkan dan juga untuk pergi ke suatu negeri yang belum Tuhan kasih tahu kepada dia.
Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan menyertakan janji yang luar biasa. Kalau Bapak Abraham mau taat, mau percaya, maka ada janji-janji. Yang pertama, Tuhan katakan, Bapak Abraham, kalau engkau taat, kalau engkau percaya kepadamu dan tetap percaya kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Akan aku buat keturunanmu menjadi sangat banyak, sangat besar. Keturunanmu akan menjadi orang-orang yang hebat, terkenal, luar biasa. Dan yang kedua, aku akan memberkati engkau dengan kekayaan, dengan emas, perak, dan segala sesuatu, ternak dan sebagainya. Yang ketiga, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi orang yang terkenal. Melalui engkau, maka banyak orang akan menjadi percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan. Maka melalui engkau juga, firman Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham, orang-orang yang memberkati engkau akan aku berkati, tapi orang-orang yang mengutuk engkau juga aku akan kutuk. Demikian luar biasa janji yang menyertai panggilan Tuhan kepada Abraham. Pertanyaannya, apakah Bapak Abraham taat? Apakah Bapak Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil dia dan berjanji kepada dia? Alkitab menjelaskan memang Abraham taat. Dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia mengajak istrinya, ada saudaranya bersama-sama dengan dia untuk pergi meninggalkan kampung halaman saudara dan rumah bapaknya ke satu negeri yang belum Tuhan tunjukkan kepada dia. Dia percaya dan ini menjadi awal percaya dan taatnya Abraham. Dan ini membuat Tuhan terus memimpin kehidupannya. Meskipun dalam perjalanan kehidupan Bapak Abraham, perjalanannya tidak menjadi mudah ketika dia mengawalinya dengan percaya dan taat. Dalam perjalanan hidupnya, dia terkadang juga mengalami masalah, pergumulan, kesusahan, ketakutan, menghadapi orang-orang hebat yang membuat dia takut, gentar, khawatir, menghadapi kelaparan dan berbagai macam masalah dan sebagainya. Tetapi luar biasa, Bapak Abraham tetap belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga sungguh luar biasa Tuhan terus memimpin hidupnya. Tuhan terus membawa dia, bahkan Tuhan sendiri di tengah masalah pergumulan yang Abraham harus hadapi, harus alami dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, Tuhan memperkenalkan diri kepada Bapak Abraham, menguatkan imannya, meneguhkan imannya. Kendati kadang-kadang Bapak Abraham juga berbuat kesalahan, dia tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan dan dia jatuh di dalam dosa. Tetapi karena dia cenderungkan hatinya untuk percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri meneguhkan percayanya, mengerjakan ketaatan dalam hidupnya dan bahkan memimpin dia untuk sungguh-sungguh semakin teguh imannya, semakin luar biasa dia dalam mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga pada suatu hari saat Tuhan menguji imannya, Tuhan meminta satu-satunya anaknya yaitu Ishak untuk dikorbankan sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Maka Abraham pun tidak bersungut-sungut, tidak membantah kepada Tuhan. Dia ambil anaknya dan dia bawa untuk dikorbankan sebagai korban persembahan. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh melihat bahwa iman Abraham, percaya dan ketaatannya teruji lewat ketaatannya mau mempersembahkan anak satu-satunya yang sangat dia kasihi kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan pun tidak mengizinkan Ishak dibunuh. Ishak adalah anak-anaknya diganti kepada domba yang Tuhan sudah siapkan, yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban kepada Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada panggilan Tuhan yang disertai janji
kepada kita di dalam Yesus dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan kita akan diselamatkan, kita akan memperoleh hidup yang kekal, kita akan beroleh kepastian, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dan juga kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau hidup dalam ketaatan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, melalui kita hidup benar, hidup kudus, hidup taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, maka Tuhan pun menjanjikan berkat bagi keturunan kita, akan menjadi orang-orang yang hebat, akan memberkati kita secara jasmani, mencukupkan apa yang kita butuhkan selama kita perlu hidup di dunia ini. Dan melalui kita ada banyak orang akan diberkati, akan menjadi mengenal dan percaya kepada Tuhan. Hidup kita ada kuasa. Orang yang memberkati kita akan diberkati Tuhan. Orang yang mengutuk kita juga akan dikutuk oleh Tuhan. Betapa luar biasa kuasa ketika kita hidup percaya dan taat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus atau melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah meskipun perjalanan kita nanti menjadi tidak mudah karena kita percaya dan taat kepada Tuhan, ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Asal kita mau tetap percaya kepada Tuhan, asal kita mau tetap di tengah pergumulan, kesulitan, penderitaan kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita, maka Tuhan sendiri akan memampukan kita untuk hidup berkemenangan. Maka kita pun akan menjadi anak-anak yang trust and obey untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan
ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dipermuliakanlah Tuhan dalam hidup kami yang mau taat, yang mau percaya, yang mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, hari ini hamba berdoa buat anak-anak, biarlah semua yang masih sekolah diberkati, diberikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah tiap-tiap hari anak-anak ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Papa mamanya, abang kakak adiknya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti halnya Abraham menjadi orang-orang yang percaya dan taat serta menerima janji berkat firman Tuhan, maka biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang percaya dan taat serta menerima janji firman Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.